Hidupmu ditentukan kebiasaan, bukan keberuntungan. Ini 7 kebiasaan manusia efektif. Jangan skip. Pernah nggak sih ngerasa kalau hidup ini jalan gitu-gitu aja tanpa arah yang benar-benar jelas? Kayaknya kita semua pernah ya di posisi itu. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang legendaris banget dari Stephen R. Covey, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yang benar-benar udah mengubah hidup jutaan orang. Siap? Yuk kita mulai? Coba deh renungin sebentar. Apa Anda sering ngerasa cuma bisa bereaksi sama apa yang terjadi di sekitar? Seolah-olah kita ini cuma nonton film tentang hidup kita sendiri, tapi bukan kita sutradaranya? Kalau iya tenang, Anda nggak sendirian, banyak banget dari kita yang kejebak di perasaan itu. Oke, yang penting buat kita pahami di awal, buku Covey ini bukan sekedar daftar tips produktivitas biasa. Anggap deh ini sebuah peta, peta harta karun, untuk jadi versi terbaik dari diri kita yang paling utuh dan efektif, baik saat kita sendirian maupun pas lagi sama orang lain. Perjalanan kita ini dimulainya dari dalam diri. Covey nyebut fase pertama ini kemenangan pribadi. Idenya tuh simpel tapi dalam banget. Kita nggak akan bisa memimpin orang lain sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Efektivitas yang sejati itu lahir dari penguasaan karakter dan disiplin pribadi kita. 3 kebiasaan pertama ini tuh fondasinya. Kayak bangun rumah aja, kita mulai dari jadi proaktif, terus kita tentuin tujuannya mau kemana, dan terakhir kita fokus sama hal-hal yang paling penting. 3-tiganya ini saling nyambung, saling nguatin, buat ngebentuk dasar kemandirian yang kokoh banget. Kebiasaan pertama ini kuncinya jadilah proaktif. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus sadar kalau antara stimulus dan respons, antara apa yang terjadi ke kita dan gimana kita menanggapinya, itu ada jeda. Nah, di jeda itulah kekuatan kita buat memilih. Orang yang proaktif itu nggak akan nyalain macet karena bikin telat. Mereka ambil tanggung jawab, mungkin dengan berangkat lebih awal. Nah, coba lihat konsep jenius di slide ini. Ada 2 lingkaran dari Covey. Lingkaran yang di luar, lingkaran kepedulian, isinya hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Cuaca, politik, omongan orang. Stop buang-buang energi di situ. Sebaliknya, fokusin 100% energi Anda ke lingkaran pengaruh yang di tengah. Sikap Anda, usaha Anda, kebiasaan Anda. Disinilah perubahan yang nyata itu terjadi. Pernah ngerasa kayak lari di roda hamster? Sibuk, capek, lari terus, tapi nggak nyampe kemana-mana. Nah, kebiasaan kedua, memulai dengan tujuan akhir adalah jawabannya. Coba bayangin Anda itu penulis naskah buat film tentang hidup Anda sendiri. Anda mau akhirnya kayak gimana? Tambah visi yang jelas, semua langkah yang kita ambil ya cuma gerakan acak. Jadi gimana caranya kita nulis naskah itu? Caranya adalah dengan membuat pernyataan misi pribadi. Ini bukan dokumen formal yang kaku loh ya. Anggap aja ini kompas batin Anda. Tulis aja apa yang paling penting buat Anda, nilai-nilai inti Anda. Dokumen ini nanti yang akan jadi bintang penuntun buat setiap keputusan besar yang akan Anda hadapi. Dan ini dia alat paling sakti buat kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Coba lihat matriks ini. Kebanyakan dari kita tuh hidupnya di kuadran 1, isinya krisis melulu. Dan kuadran 3, isinya interupsi. Selalu reaktif, selalu kayak pemadam kebakaran. Covey bilang, orang yang benar-benar efektif itu sadar dan sengaja ngabisin waktu mereka di kuadran 2. Merencanakan, mencegah masalah, dan membangun hubungan. Disinilah pertumbuhan sejati itu ada. Oke, setelah fondasi internal kita kokoh, sekarang saatnya kita membangun jembatan ke dunia luar. Fase berikutnya adalah kemenangan publik. Ini bukan soal jadi populer ya, tapi tentang gimana kita menerapkan penguasaan diri kita buat menciptakan hubungan yang luar biasa dan meraih kesuksesan bareng-bareng. 3 kebiasaan berikutnya ini fokusnya ke kolaborasi dan saling ketergantungan. Berpikir menang-menang, berusaha memahami dulu baru minta dipahami, dan bersinergi. Yuk kita kupas satu persatu. Kebiasaan keempat ini menantang mentalitas kalau gue mau menang, lo harus kalah. Banyak orang lihat hidup itu kayak kue yang ukurannya terbatas. Nah, mentalitas menang-menang ini ngajarin kita buat percaya kalau kuenya itu bisa kita perbesar bareng-bareng. Ini tentang nyari solusi ketiga yang sama-sama enak buat semua pihak. Dan ngebangun hubungan jangka panjang yang dasarnya saling menghormati. Kutipan ini, jujur aja, nusuk banget ya. Ini inti dari kebiasaan kelima dan mungkin kesalahan komunikasi terbesar yang kita semua sering lakuin. Coba diinget-inget, seberapa sering kita cuma nunggu giliran ngomong, bukannya bener-bener dengerin buat paham. Jadi poin krusialnya ini nih, coba praktekin mendengarkan dengan empati. Tahan dulu deh hasrat buat langsung ngasih solusi atau ngejudge. Dengerin dulu buat bener-bener ngerasain dan ngerti perspektif orang lain.
Baru deh setelah mereka ngerasa dipahami, Anda bisa secara efektif nyampein pandangan Anda. Sekarang kita sampai di bagian keajaiban kolaborasi, sinergi. Ini bukan sekedar kerja tim biasa. Ini tuh momen magis ketika dua pikiran atau lebih nyatu dan nyiptain sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang tadinya nggak mungkin ada. Ini adalah saat dimana 1 tambah 1 itu hasilnya bisa 3, 10, atau bahkan 100. Intinya, sinergi itu tentang merayakan perbedaan, bukan cuma sekedar menoleransi. Bayangin aja sebuah band jazz. Tiap musisi punya keahlian yang beda-beda, tapi pas mereka main bareng, mereka nyiptain musik yang jauh lebih indah daripada yang bisa mereka hasilin sendiri-sendiri. Itulah sinergi. Kita udah ngebahas 6 kebiasaan, tapi ada satu lagi yang jadi pengikat semuanya. Ini adalah kebiasaan pembaruan, mesin yang mastiin semua kebiasaan lainnya itu bisa terus jalan secara efektif. Covey pakai analogi yang pas banget, ada seorang penebang kayu yang saking sibuknya nebang pohon, dia sampai lupa buat ngasah gergajinya. Gergajinya makin tumpul, kerjanya makin susah. Nah, kebiasaan ketujuh, asah gergaji, ini ngingetin kita kalau kita inilah gergaji itu. Kita perlu berhenti sejenak buat ngerawat diri sendiri biar tetap tajam. Pembaruan ini harus seimbang di 4 dimensi hidup kita. Fisik, ya lewat olahraga dan nutrisi. Mental, dengan terus belajar hal baru. Emosional, dengan ngerawat hubungan-hubungan penting. Dan spiritual bisa lewat refleksi atau meditasi. Kalau kita ngabain salah satu aja, pasti akan ngaruh ke yang lain. Oke, jadi kita udah ngelewatin ketujuh kebiasaan ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus gimana? Gimana caranya kita bawa semua ide keren ini dari layar ke kehidupan nyata kita? Pada akhirnya, 7 kebiasaan ini lebih dari sekedar tips produktivitas. Ini adalah cetak biru untuk sebuah kehidupan yang terarah dan penuh makna. Kesuksesan sejati, menurut Covey, itu bukan diukur dari apa yang kita raih, tapi dari karakter yang kita bangun dan dampak positif yang kita kasih ke orang lain. Mungkin semua ini kedengarannya banyak banget ya, dan itu wajar kok. Tapi ingat pesan penting ini. Anda nggak perlu ngubah semuanya dalam semalam. Perubahan besar itu dimulainya dari satu langkah kecil yang dilakuin secara konsisten. Pilih satu hal, satu aja. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita renungkan semua ini, kebiasaan mana yang paling kena di hati Anda saat ini? Kebiasaan mana yang kalau Anda mulai latih hari ini bakal ngasih dampak paling besar dalam hidup Anda? Coba pilih satu dan mulailah mengasahnya. Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.